Halo guys, balik lagi di channel gue, Inom Motovlog. Ya, kali ini gue biasa riding pagi. Tapi ups. Oh iya. Lupa. Jadi gitu kawan-kawan sadunya di vlog awak kali ko rencananya pakai bahasa Minang. Soalnya awak ditagih deh sana awak deh kawan-kawan awak juga namanya Haji Mardani. Ya ini menyuruh awak untuk aku untuk buat vlog cuman pakai bahasa Minang gitu. Kini ko wak punya pendapat pribadi. Kini kan sedang ange-angenya tentang peluncuran Honda CBR 250 AR facelift yang terbaru 2 silinder. Di dalam motorku banyak fitur yang lah ditanamkannya di Honda. Nah, kita wak coba bahas dari segi mesin saja, dari segi desain saja ya. Nah, desainnya jujur saja desainnya lah keluar dari desain asli Honda. Ya biasanya Honda kok desainnya elegan, sekali lagi Honda membuat produk baru. Ya boleh dibilang sangar, moge look gitu. Nampak seperti moge. Ya jujur saja si BR 250 ARR kok hampir mirip Jomoge ya. Kalau pencinta moge atau rider yang hobi motor bisa tahu mencari sosok si CBR 250 aku. Kalau awak mengecek opini awak pribadi, pendapat awak pribadi, CBR 250 RR ko hampir mirip sama Ducati Panigale. Hampir mirip bagian mungkonya. Nah, kalau saya lihat si CBR ko dari samping, walau baik dari samping kiri ataupun kanan, hampir mirip sama Kawasaki H2R dari kayak gaya panjangnya apanya. Nah, fitur-fitur nan ada di CBR 250 RR ko, lampunya dari segi lampu ala full LED sadonya. Siap tuh speedometer full digital dan boleh dikecean juga informatif sih, hampir informatif gitu. Banyak di dalamnya menu-menu, ada lap time, konsumsi BBM, trip A, trip B, odometernya digital, speedometer, RPM-nya digital. Pokoknya full digital saudanya. Nah, di siap tuh Honda masukkan teknologi ride by wire. Nah, ride by wire kok teknologi baru ini ditanamkan Honda ke produknya di kelas 1 per liter. Teknologi itu boleh dikecean. Biasanya tali gas kan nyambung langsung ke karbu atau ke si injeksi. Di Honda CBR 250 RR kok gas tuh istilahnya memakai sensor. Jadi beko sensor tuh mendeteksi yang mengubah sinyal analog jadi sinyal digital. Jadi ditransferan ke electronic control unit si motor, bara bukaan gas, bara bukaan injeksi. Nah, di situ sangat paralu si CBR 250 RR ko punya kemungkinan punya power yang lebih gadang. Jadi ditanamkanlah teknologi semacam yang ada di MotoGP. Siap tuh saya lihat dari segi kakinya. Yang paling rancak dari motor ko nyalah memakai swing arm shock breaker mungko yang lah tipe upside down. Itu paling mumpuni, boleh dikecean paling mantap untuk peredam getarannya.
Siap tuh di belakangnya lah pakai swing arm. Swing armnya semi banana atau kalau awak yang menyebut boleh kecean asimetris. Jadi swing arm kiri sama swing arm kanan kok beda bentuknya. Yang kiri lurus, yang kanan agak bengkok kateh. Nah, itu tuh fungsinya untuk supaya knalpot ku ndak bergesek sama si swing arm tuh. Nah, satu hal yang miripnya sama Panigale, nyo punya bolongan di bagian belakang jok kayak gambar yang di siko. Hampir mirip, jujur hampir mirip. Oh shit man, shock gue, shock anjir. Aduh, gilo. Oh, anta. Alah kalau basu mutiara. Wah. Nah, kali ko awak ndak ngecein tentang mesin ya, cuman tentang desain sama fitur-fitur. Kalau mesin, jujur, awak belum tahu bara kapasitasnya, powernya, bara kapasitas speed, power, speed, torsi. Tuh belum tahu awak sama pokoknya bagian engine-nya lah, bagian engine-nya kurang paham. Lagian alun ado sesi test ride-nya, kemungkinan sesi test ride kalau ndak di bulan Agustus September, paling talek lah di kemungkinan di bulan November. Cuman ada yang agak janggal saya gete. Nah, di samping wah mengecekan fitur-fiturnya yang wah, tentu harus ada lo kekurangannya. Ada kalau menurut pendapat wak pribadi, ada dua buah kekurangan yang wak cari di situ. Ada bagian kopong di bawah mesin, tapeknya di bawah tangki, kayak punya All New CB 150R ko. Mungkin ada pergeseran dari komposisi mesin sama komposisi filter udara, jadi itu agak bergesernya. Tapi mungkin itu ala kebijakan dari desainer sama timnya CBR 250 RR kalau. Jadi itu ya mungkin ada kebijakannya ya mungkin ya. Dulu cek lai. Jadi yang membuat CBR ko agak kurang pade dicalik dari samping, dipotong sakete saja lah, bagian belakangnya, bagian jok bokong belakang itu agak dipopas sakete, di agak naikan sakete. Itu agak makin gagahnya, makin padeknya, jujur makin compact makin compactnya jadinya. Siap tuh di knalpot cek lah. Awak jujur kurang suka dengan bantuannya yang duo silencer tuh. Cuman jujur itu opini wak pribadi. Kalau yang gagahnya CBR 250RR ko dibuat kayak knalpot underbelly yang kayak gambar ko. Jadi knalpot tuh ada di bawah kolong, di daki swing arm. Ini agak di kolong. Jujur itu makin padek bantuannya, makin makin keren. Cuman ndak masalah sih. Untungnya All New CBR ko kalau ndak salah silencernya tuh tipenya slide on. Jadi bisa diganti-ganti, rancaknya bisa diganti. Kemungkinan besarnya banyak orang yang akan pakai tipe knalpot underbelly itu bisa. Jujur banyak modifikator akan banyak membuat knalpot underbelly kok. Makasih untuk kawan-kawan, terutama untuk Hazi Mardani yang telah membuat tantangan untuk awak ngevlog pakai bahasa Minang. Makasih untuk sarannya. Makasih. Oke, kawan-kawan yang mendengar sarannya, please share, like, comment, and jika paralu subscribe channel wa Inul Motovlog. Terima kasih banyak sadonyo. Awak Inul Motovlog. Salam daripada panjang. See you and bye bye guys.